Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirah jamaah Masjid Sokro Aimanata rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini, hari yang ke-6 di bulan Ramadan ini, masih diberikan nikmat oleh Allah kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa, untuk bisa menghadiri majelis ilmu di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tidak lupa salawat dan salam mari kita ucapkan dan kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang patut kita teladani, patut kita jadikan idola. Kepada beliau dan kepada keluarga dan orang-orang ikut pada jalan beliau. Hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa mengingat-ingat semua nasihat yang pernah disampaikan para khatib, para dai tentang puasa ini, yaitu bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Mungkin sering kita mendengar hal itu, mari kita ingat kembali bahwasanya tidak semua orang itu bisa menjumpai bulan Ramadan. Kita sangat bersyukur bahwasanya kita masih diberikan umur yang panjang berjumpa bulan Ramadan tahun ini. Ada 3 jenis orang dalam menghadapi Ramadan. Ini kita termasuk yang mana ya? Yang pertama, jenis orang pertama dalam menghadapi bulan Ramadan ini adalah jenis orang yang, ini yang paling ekstrim ya, adalah jenis orang yang dia tidak suka dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan ia cenderung membenci bulan Ramadan. Tidak suka, bahkan membenci bulan Ramadan. Siapa orang ini? Orang ini adalah orang yang ia jelas ilmu tentang Ramadannya tidak ada. Yang kedua, kemungkinan orang ini adalah orang yang merasa bahwa ketika Ramadan datang ia tidak merasa bebas. Ia justru merasa terkekang. Ia merasa tidak suka suasana bulan Ramadan. Kemungkinan orang ini adalah orang nyon sewu yang mungkin punya bisnis makanan. Kalau ia berjualan makanan di bulan puasa, ia akan mendapatkan banyak masukan, tidak disukai orang. Ia benci bulan Ramadan. Kenapa? Pemasukannya berkurang. Atau ia orang yang seringkali main kesana kemari. Mungkin main-main yang tidak baik. Nah ini, orang ini merasa bulan ini adalah bulan yang paling ia benci. Ia tidak bisa bebas kemanapun ia pergi. Penghasilannya jadi berkurang, dan seterusnya dan seterusnya. Ada orang yang jenisnya seperti ini. Yang kedua, ada orang yang ketika bulan Ramadan datang, ia merasa biasa-biasa saja.
tidak merasa senang, tidak merasa sedih, ya biasa saja. Kenapa? Ya anggap bulan ini sama saja dengan bulan yang lainnya. Sama saja, tidak ada bedanya. Iya sholat ya biasa, iya ngaji ya biasa, nggak ada bedanya. Ini tipe orang yang kedua. Tipe orang yang ketiga, mudah-mudahan kita masuk yang ini nggih. Orang yang ketiga ini ketika mau datang bulan Ramadan, ia merasa sangat senang. Ia merasa sangat menantikan bulan ini datang. Kenapa? Karena ia mengetahui bahwa pada bulan ini adalah bulan penuh barokah, bulan penuh pahala, Syahrul Mubarak, Syahrul Siyam, Syahrul Quran. Sehingga ia begitu senangnya, begitu menantikannya ia datangnya bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang ketiga ini. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan yang pertama, yang justru membenci adanya Ramadan. Atau yang kedua, merasa biasa-biasa saja dengan Ramadan ini. Baik hadirin rahimakumullah, ini ada sebuah kisah yang ada dalam sebuah hadis dari sahabat Tolhah. Hadisnya sangat panjang. Akan kami ceritakan hadis ini, bahwa ada dua orang sahabat di zaman Nabi. Dua orang sahabat ini masih bersaudara. Salah satu saudara ini pergi berjihad. Karena ia berjihad, berperang, ia dianugerahi mati syahid. Ia meninggal dalam peperangan dan mati syahid. Kemudian saudara yang lain, ia masih berumur panjang. Ia tidak mati syahid. Ia masih melanjutkan kehidupannya sampai tahun berikutnya. Masih panjang umur. Kemudian ia tahun berikutnya meninggal. Meninggalnya ada di tempat tidur, bukan di tempat berperang. Kemudian sahabat Tolhah ini bermimpi. Dalam mimpinya, seolah-olah ia ada di depan pintu surga. Kemudian dipanggillah dari pintu surga itu. Yang pertama dipanggil adalah sahabat yang meninggal di tempat tidur. Kemudian baru dipanggillah sahabat yang mati syahid tadi. Kemudian yang ketiga, sahabat Tolhah mau dipanggil, tapi malaikat menyatakan, kamu belum waktunya, kamu masih hidup. Begitu disampaikan begitu, sahabat Tolhah ini bangun dari tidurnya. Bangunlah ia, kemudian ia menceritakan mimpinya kepada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang lain merasa heran. Kenapa? Karena mengapa sahabat yang mati syahid ini tidak didahulukan masuk ke dalam surga, tapi justru sahabat yang meninggalnya di tempat tidur justru dia didahulukan masuk dalam surga. Sehingga ada desas-desus seperti ini sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipanggillah Tolhah dan para sahabat menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian menjelaskan tentang mimpi sahabat Tolhah ini. Mengapa kalian merasa heran dengan mimpi sahabat Tolhah ini? Iya Rasulullah, kami merasa heran mengapa sahabat yang tadinya mati syahid ini justru tidak dipanggil lebih dahulu masuk ke dalam surga, tapi justru sahabat yang meninggal di atas kasur ini yang justru dipanggil lebih dahulu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tidak mengetahui bahwa sahabat yang meninggal di tempat tidur itu umurnya lebih panjang? Iya Rasulullah. Apakah kalian tidak tahu bahwa sahabat ini menyumpai Ramadan? Iya Rasulullah. Kemudian ia berpuasa pada bulan Ramadan itu? Iya. Kemudian ia melaksanakan ibadah sholat, ia melaksanakan ibadah
ini dan itu sampai kemudian selesai Ramadan dan ia meninggal dunia. Iya Rasulullah. Nah, inilah yang menjadikan sahabat yang meninggal di atas tempat tidur itu bisa dipanggil lebih dahulu dibanding sahabat yang mati syahid tadi. Dan Rasulullah menyatakan bahwa amalan sahabat yang meninggal di atas tempat tidur itu jauhnya seperti jauhnya bumi dan langit. Ini apa pelajarannya yang bisa kita ambil dari hadis ini, hadirin hadirat sekalian? Hadis ini panjang dan ini menginspirasi kita semua bahwa ada satu keberkahan umur yang panjang dan amal yang baik. Bukankah ada hadis menyatakan bahwa sebaik-baik kalian adalah yang umurnya panjang dan baik amalnya, ya. Jadi khairukum, yang paling baik-baik kamu adalah orang yang umurnya panjang dan amalnya baik. Nah, ternyata ini adalah berkah orang yang berumur panjang dan dia menjumpai Ramadan di tahun berikutnya. Nah, inilah yang menjadikan kita harusnya bersyukur bahwasanya kita masih bertemu di bulan Ramadan tahun ini. Jangan sampai Ramadan ini kita anggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja, sesuatu yang tiap tahun datang, rutinitas biasa saja. Karena ternyata Allah memberikan pahala yang luar biasa pada bulan Ramadan ini. Sudah sering kita mendengar yang disampaikan para khatib dan para dai bahwa amalan bulan ini akan dilipat gandakan. Bahkan sepertinya setan itu dibelenggu. Sepertinya setan itu tidak punya wewenang di bulan ini. Kenapa? Karena bulan ini kita dibukakan sebesar-besarnya oleh Allah untuk beramal lebih di bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa menjaga semangat kita supaya kita bisa terus-menerus untuk tidak bosan dalam mengisi Ramadan ini. Kita akan mengalami siklus bulan Ramadan ini seperti yang sudah sering kita lalui pada bulan-bulan Ramadan tahun-tahun lalu. Akan ada siklus, masyarakat pun sama. Pada awal Ramadan semangat kita luar biasa tingginya. Itu siklus yang naik. Kita pun merasakan itu. Menggebu-gebu kita beribadah. Nah, kita harus waspada pada siklus pertengahan Ramadan. Siklus ini akan kita alami. Kita akan sedikit merasa jenuh, merasa bosan. Dan inilah titik di mana penentuan kita pada akhir Ramadan nantinya. Harus kita waspadai dan harus kita selalu memotivasi semangat kita supaya siklus ini tidak sampai membuat kita lemah. Nah, siklus berikutnya adalah siklus mendekati hari Lebaran. Ini siklus yang kalau tidak kita antisipasi membuat kita menjadi kehilangan momentum. Kenapa? Justru momentum yang paling akhir adalah 10 malam terakhir, di mana kita ada dalam puncak Ramadan. Justru kita disuruh untuk memaksimalkan potensi Ramadan di 10 malam yang terakhir. Oleh karena itulah, marilah kita memanage semangat kita. Bagaimana kita supaya Ramadan ini bisa terus istiqomah. Bagaimana caranya? Memang Rasulullah dan para sahabat telah mempersiapkan hari-hari dan bulan-bulan sebelumnya. Ketika bulan Rajab datang, ketika bulan Sya'ban datang, Rasulullah sudah mempersiapkan dengan adanya puasa sunnah. Puasa sunnah Rasulullah laksanakan
lebih banyak di bulan Rajab dan Sya'ban. Ini persiapannya memang dari awal. Sehingga pada bulan Ramadan beliau tidak kaget. Para sahabat tidak kaget, bahkan merasa sudah sering puasa, maka Ramadan seperti enteng saja, tidak merasa berat. Beda kalau kita tidak pernah puasa Ramadan dari awal sampai 30 hari. Ini mungkin terasa berat. Kemudian membaca Al-Quran. Pada bulan ini memang kita populer ya, familiar. Tapi sebelum bulan Ramadan kita tidak mempersiapkan, maka terasa berat sekali. Sehingga kalau orang-orang yang tadinya tidak membaca Al-Quran atau jarang baca Al-Quran di bulan Ramadan, ketika bulan Ramadan datang membaca Al-Quran terasa berat. Jadi ibarat mesin tidak ada pemanasan, sama dengan kita. Kita kalau nggak ada pemanasan maka akan terasa berat. Sehingga mungkin siklus itulah yang membuat kita nantinya akan gembos ya pada pertengahan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, untuk mengatasi hal itu maka sering-seringlah kita untuk mendengarkan tausiah yang memotivasi kita supaya kita tidak kendor nantinya. Pada bulan ini kita harusnya memaksimalkan potensi untuk beribadah itu 24 jam. Sejak kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, marilah kita selalu ingat bahwasanya umur ini adalah pemberian yang luar biasa. Bukan hanya rutinitas, sehingga kita merasa istimewa sekali ada di bulan ini. Imam Ghazali membagi puasa ini menjadi 3. Puasanya orang awam, puasanya orang khawas, dan orang yang khawasul khawas. Orang awam ketika berpuasa dia hanya menahan lapar dan haus saja. Menahan lapar dan haus saja. Orang yang khawas, yang khusus, itu ketika berpuasa menahan lapar, haus, dan indera mereka, indera penglihatan dan indera pendengaran. Yang ketiga, khawasul khawas, itu orang yang berpuasa menahan lapar, menahan haus, semua indera, dan yang mungkin paling berat adalah hati. Hati ini juga berpuasa. Berpuasa dari apa? Dari berprasangka buruk. Dari apa? Dari berprasangka yang tidak baik kepada siapapun. Nah, ini yang paling berat mungkin bagi kita. Tapi itu akan membuat kita menjadi lebih mengerti mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa ini pahalanya tidak sama dengan yang lainnya. Mari kita lihat istimewanya ibadah-ibadah. Kita bandingkan dengan ibadah sholat. Ibadah sholat adalah ibadah yang pahalanya Allah berikan. Misalnya orang yang sholat sendiri pahalanya 1, yang berjamaah 27. Ya, ibadah sedekah Allah berikan pahalanya dilipat gandakan 7 kali lipat, bahkan berlipat-lipat yang lainnya. Ibadah puasa Allah tidak memberikan gambaran secara langsung berapa pahalanya. Allah menyatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Ibadah puasa itu untukku, untuk Allah, dan aku akan memberikan pahalanya langsung baginya. Ana ajzi bihi. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa pahala puasa ini tidak kecil, sangat besar. Sebagaimana tadi yang disampaikan dalam kisah sahabat Thalhah dalam hadis yang panjang tadi, bahwa
pahala Ramadan ini bisa melebihi pahalanya orang yang mati syahid. Bukan berarti kita mengabaikan orang yang mati syahid, namun kita harus mengambil momentum Ramadan ini. Kenapa? Karena pahalanya yang sangat luar biasa. Ana ajzi bihi. Allah berfirman bahwasanya pahalanya akan Allah berikan, tidak diperlihatkan. Karena puasa ini istimewanya apa? Istimewanya adalah ibadah yang tidak terlihat. Panjenengan bisa berpuasa, tapi juga bisa curang, misalnya minum tanpa diketahui orang lain. Jadi ini ibadah yang sifatnya rahasia, tidak terlihat. Kalau sholat jelas terlihat, haji terlihat, sedekah terlihat, tapi puasa ini nggak terlihat. Jadi orang puasa apa tidak ada yang tahu. Ini adalah istimewanya Ramadan. Dan kita ketahui bahwasanya puasa ini luar biasanya adalah bisa sebagai perisai. As-saumu junnah. Perisai. Perisai dari apa saja? Kenapa bisa dijadikan perisai? Yang pertama adalah ketika orang yang berpuasa, ia tidak makan, tidak minum, maka secara fisik dia tidak ada pemasukan energi, dia menjadi lemah. Lemah ini akan menjadikan manusia ketika ia marah, ia tidak akan bisa maksimal, jadi amarahnya bisa tertahan. Ini perisai. Perisai masuknya setan ketika kita marah. Yang kedua, setan itu masuk ke dalam tubuh manusia dari aliran darah. Ketika berpuasa, maka aliran darah kita menjadi pelan, sehingga setan pun tidak bisa menggoda kita terlalu keras karena kita berpuasa. Ya, jadi ini adalah perisai kita. Puasa adalah perisai. Tentunya supaya puasa menjadi perisai, harus kita maksimalkan puasa kita. Kita ikuti sunnah-sunnahnya. Kita jaga semua indera kita. Jangan sampai puasa kita ini hanya menahan lapar dan haus saja. Karena Rasulullah telah mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus saja. Tentunya ini adalah puasanya orang-orang yang tidak bisa menjaga hatinya, tidak bisa menjaga indera-indera yang lainnya. Hadirin rahimakumullah. Selain itu semuanya, ternyata puasa ini bisa memberikan syafaat bagi kita semuanya pada yaumil akhir nanti. Dalam sebuah hadis, Rasulullah telah bersabda, As-siyam wal Qur'an yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah yaqulul as-siyam ayu rabbi mana'tahu at-ta'am wasyahawat bin nahar fasafa'ani fihi wa yaqulul Qur'an mata'tuhul an-naum bil laili fasafa'ni fihi qala fayusafa'an, yang artinya puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata, wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran pula berkata, saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Nabi pun bersabda, maka syafaat keduanya pun diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Amr. Inilah hadirin rahimakumullah. Jadi apa lagi yang membuat kita ragu dengan puasa ini? Apalagi yang menjadikan kita tidak berpuasa? Maka sungguh merugilah orang-orang yang tidak berpuasa pada hari ini.
kita maklumlah apabila ada orang yang bekerja keras, mungkin karena pekerjaannya menyita banyak energi, seperti kuli bangunan atau seperti tukang beca ataupun yang lainnya, yang tidak kuat berpuasa kemudian mereka berbuka, maka semoga Allah memberikan ampunan baginya. Dan rukhsah bagi mereka yang seperti ini adalah bisa mengganti di hari yang lainnya. Namun bagi kita yang tidak ada halangan, marilah kita harus semangat, ya, semangat untuk berpuasa, karena tidak ada halangan buat kita, karena pahala puasa luar biasa sangat besar. Jadi kalau bisa kita simpulkan, puasa ini satu, bisa memberi syafaat pada hari akhir. Kedua, puasa bisa memberikan kita perisai dari perbuatan keji dan mungkar. Dan yang ketiga, puasa ini bisa meningkatkan derajat kita, amal kita menjadi lebih banyak, apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini. Nah, inilah yang bisa kami sampaikan pada kajian pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan puasa sampai hari Ramadan yang terakhir. Semangatnya bisa kita jaga sampai akhir nanti, karena puncaknya adalah pada malam yang 10 malam yang terakhir. Ini masih awal-awal saja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina